Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan olehnya. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setiap kita manusia sebagai manusia itu pasti akan melewati 5 fase perjalanan hidup. Siapapun itu pasti akan melewati 5 fase perjalanan hidup ini. 2 dari 5 fase kehidupan ini sudah kita lewati. Kemudian 1 yang kita sedang berada padanya. Kemudian 2 berikutnya itu yang belum kita melewatinya. Khususnya ini bagi kita yang sedang hidup di dunia ini. Nah, adapun 5 fase perjalanan hidup manusia yang dimaksud adalah yang pertama alam ruh. Alam ruh. Ketika kita masih berbentuk ruh. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 172. Tatkala di sana Allah Subhanahu wa taala meminta kita mempersaksikan, tatkala di sana kita mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh ruh dari anak keturunan Nabi Adam, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah aku adalah Tuhan kalian?" Maka seluruh roh-roh yang ada mengatakan, "Bala, tentu ya Allah." Dan kami mempersaksikan atas hal itu. Ini alam roh. Kemudian yang kedua adalah alam al-janin, atau kita kenal dengan alam kandungan. Ya, ketika kita sedang berada dalam kandungan ibu-ibu kita. Maka ini yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yunfakhu fihi ar-ruh, fayursila ilayhi al-malaku, fayu'maru bikatbi rizqihi wa ajalihi," seterusnya. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap dari kalian itu disempurnakan penciptaannya di dalam perut ibunya, di mana 40 hari pertama masih berbentuk nutfah atau air mani, kemudian 40 hari kedua segumpal darah, kemudian 40 hari ketiga segumpal daging, baru kemudian di sana Allah Subhanahu wa taala yang mengutus malaikat untuk mencatat tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, dan seterusnya. Nah, ini semua terjadi di alamul janin, di alam kandungan. Dan ini juga sudah kita lewati. Nah, sekarang kita sedang berada pada alam yang ketiga, itu alamud dunia. Ya, alam dunia. Maka alam dunia ini adalah alam penentu dari bahagia atau sengsaranya kita pada 2 alam berikutnya. Alam dunia inilah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, atau diuji dengan musibah-musibah yang menimpa dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Maka kalau kita bisa melalui ujian-ujian ini dengan baik, kita akan menjadi orang yang sukses, selamat pada 2 alam berikutnya. Sebaliknya, kalau kita gagal
Kalau kita gagal dalam menghadapi ujian-ujian di dunia ini, maka kita akan menjadi orang yang sengsara nanti di kedua alam berikutnya. Jadi alam dunia ini walaupun singkat, tapi ini penentu dari bahagia atau sengsaranya kita pada alam-alam berikutnya. Maka kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, umur kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini ibarat modal. Ibarat modal yang kalau kita gunakan sebaik mungkin, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Sebaliknya kalau modal ini kita sia-siakan, kita tidak pakai dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita isi hari-hari kita dengan maksiat, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Itu alamud dunya, alam penentu dari bahagia atau sengsaranya kita pada alam berikutnya. Kemudian alam yang keempat adalah alamul barzakh, atau kita kenal dengan alam kubur. Nah, disinilah mulai terlihat hasil dari ujian kita di dunia ini ketika berada di alam kubur. Di sana sudah terlihat apa kita akan menjadi orang yang bahagia, ya, ataukah akan menjadi orang yang sengsara. Makanya kuburan itu tidak keluar dari dua kondisi. Imma raudhatun min riyadil jannah al hufratun min hufarin niran. Ya, kuburan itu kalau tidak menjadi taman, salah satu bagian dari taman-taman surga, maka akan menjadi awal dari lubang-lubangnya api neraka. Makanya kita kenal ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Nikmat kubur bagi mereka yang dahulu di dunia, ya, baik dalam amal solehnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya azab kubur bagi mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari alam yang pasti kita lalui adalah alamul akhirah. Ya, alam akhirat itu setelah kita mati dikuburkan, nanti pada saatnya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikumpulkan di sebuah padang, itu padang mahsyar, yang di sana kemudian kita akan dihisab, akan diperhitungkan seluruh amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nanti ada syafaat bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya di akhirat, khususnya mereka yang mati dalam keadaan bertauhid. Maka mereka, ya, kalau Allah izinkan dan Allah ridha kepada dia, Allah akan, ya, berikan kepada dia syafaat. Kemudian juga, ya, ada penyerahan catatan amal perbuatan. Jadi semua yang kita lakukan di dunia nanti akan diberikan catatannya di hari kiamat. Baru kemudian ada mizan, ada timbangan, ada neraca timbangan, satunya untuk kebaikan, satunya untuk keburukan. Maka yang lebih berat kebaikannya, yang lebih banyak amal solehnya ketika ditimbang, tempat kembalinya adalah surga. Sebaliknya, kalau ternyata lebih berat amal keburukannya, maka neraka yang akan menunggunya. Kemudian juga di akhirat nanti ada telaga. Itu Rasulullah SAW menunggu kita di telaga beliau yang akan dipersilahkan untuk minum di sana. Kemudian ada juga sirat, itu jembatan yang terbentang di atas api neraka. Yang orang selamat dari sirat ini akan masuk ke dalam surga. Sedangkan yang jatuh itu berarti jatuh ke dalam api neraka. Dan ini akhir dari segalanya. Akhir dari perjalanan kita. Yang kemudian kita akan abadi. Ya, artinya perjalanan di atas sirat ini adalah akhir dari perjalanan kita manusia. Yang kemudian pada akhirnya tempat tinggal kita tidak keluar dari dua tempat. Kalau tidak di surga, maka neraka akan menjadi tempat tinggal kita. Kalau tidak abadi di surga, maka abadi di dalam api neraka. Dan itu semua kembali kepada setiap amal soleh, setiap perbuatan, tindak tanduk yang kita lakukan di dunia ini. Itu menjadi penentu apakah surga yang kita akan dapatkan ataukah api neraka. Maka
Oleh karena itu, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita yang masih diberikan kesempatan umur di dunia ini, mari kita berusaha ya mengisi umur kita, mengisi hari-hari kita ini dengan memperbanyak amal soleh dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, kita dalam kondisi memiliki bekal yang cukup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.